Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 4 dengan materi sehat itu penting. Sebelum kita masuki tema 4 mata pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dalam memahami setiap pelajaran yang diberikan dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Di tema 4 mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang TKD 3.6 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan dengan tujuan kesenangan. Pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Ada beberapa macam pantun. Adapun ciri-ciri pantun, pantun ini bersajak A B A B. Biasanya setiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi setiap 4 baris pantun itu disebut dengan satu bait. Biasanya juga tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Adapun bagian pantun itu terbagi menjadi 2, yaitu yang disebut dengan sampiran. Sampiran ini biasa terdapat pada baris pertama dan kedua. Sedangkan isi itu biasanya terdapat pada baris ketiga dan keempat dari pantun tersebut. Adapun contoh pantun, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, dari contoh pantun ini kita dapat lihat bahwa pantun ini terdiri dari satu bait, yang artinya pantun ini terdiri dari 4 baris. Pada baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran, yaitu terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Selanjutnya yang berisi isi adalah baris ketiga dan keempat, yaitu hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, dapat kita lihat pada akhiran sajaknya itu kan terdiri dari AB. Nah, dapat kita lihat kenapa jadi AB. Dilihat baris pertama dari kata akhirnya itu terdapat ang sama dengan di baris ketiga. Itu selanjutnya ada baris kedua itu sama akhirannya dengan baris keempat, oleh-oleh. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya pantun dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan siklus kehidupan atau usia dan berdasarkan isinya. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia itu dibedakan menjadi jenis-jenisnya adalah pantun kanak-kanak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Kalau berdasarkan isi dari pantun itu terdiri dari pantun jenaka, artinya pantun yang lucu. Kedua, ada pantun yang berisi nasihat. Ketiga, ada pantun yang berisi teka-teki. Ada yang keempat, pantun kiasan atau perumpamaan. Adapun contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan. Pantun kanak-kanak, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini termasuk pantun anak-anak. Sedangkan pantun orang muda, indah nian burung kakatua, terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Selanjutnya untuk contoh pantun orang tua, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Biasanya pantun orang tua itu berisi tentang nasihat-nasihat. Nah, sedangkan contoh pantun jenaka, kapal berlayar di laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol, adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengumpul. Nah, selanjutnya pantun nasihat, merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat, masalah warga datang bertubi-tubi, berkumpullah untuk mufakat. Ini pantun nasihat. Selanjutnya pantun teka-teki, ari menari sampur melebar,
tersenyum ceria, semua terhibur. Berbadan besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, suka menyembur. Nah, ini teka-teki. Kira-kira apa ya jawabannya? Silahkan dicari sendiri. Nah, selanjutnya ada pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, ini kayak perumpamaan. Kita nggak bisa menggapai sesuatu yang sulit. Nah, sekarang untuk tugas bahasa Indonesia tema 1, silakan kalian membuat satu pantun jenaka, pantun yang lucu-lucu. Kerjakan di buku tulis dan dikumpul melalui WhatsApp pribadi. Terima kasih dan jangan lupa kerjakan murojaah dan sholat duha di rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita dapat bertatap muka kembali di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.